Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syahrul Rajab Fausul Akbar dengan NIM 301220069, Rifai Wildanus Sholihin dengan NIM 301220055, dan Nizamuddin Aulia 301220051. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Pemikiran Teologi Islam Modern. Baik, di sini ada 3 tokoh pemikiran teologi Islam modern. Yang pertama tokohnya yaitu Ismail Raji Al-Faruq, yang kedua Hasan Hanafi, dan yang ketiga Harun Nasution. Oke, di sini kami akan menjelaskan secara rinci biografi dan pemikiran dari ketiga tokoh tersebut. Tokoh yang pertama yakni Ismail Raji Al-Faruq. Ismail Raji Al-Faruq lahir pada tahun 1921 dari sebuah keluarga terpandang di Java, sebuah daerah di Palestina. Ketika Palestina belum direbut oleh orang-orang Israel, kehidupan akademis Al-Faruq sangatlah produktif. Selama hidupnya, ia telah menulis ratusan artikel. Hampir semua bidang ilmu dijelajahinya, dari etika, seni, ekonomi, metafisika, politik, sosial, dan lain-lain. Semua dikuasai dan kemudian disajikan dalam bentuk komprehensif. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruq menjelaskan bahwa keluarga merupakan komponen yang terikat dan hidup bersama dalam suasana yang diliputi dengan rasa cinta, percaya, dan peduli. Selanjutnya dijelaskan oleh Ramayulis tahun 2001, keluarga menurut Faruq merupakan media penerjemah tauhid. Artinya aktivitas dalam keluarga harus dilandasi nilai-nilai tauhid, zikrullah, dan persamaan. Bahwa keluarga adalah media untuk mensosialisasikan kandungan tauhid atau tauhid sebagai energi akhlak keluarga. Artinya tauhid sebagai pokok daya kerja yang utama bagi manusia untuk berbuat segala aktivitas, kebajikan untuk diri sendiri, keluarga, sosial masyarakat, bangsa, dan negara. Islam mengajarkan bahwa akhlak tidak didasarkan pada perasaan, tetapi pada tauhid. Urgensi konsep tauhid dalam kehidupan manusia menurut Al-Faruq itu berarti sama dengan pentingnya Islam itu sendiri. Tauhid harus menjadi roh yang memancar dalam kehidupan setiap muslim. Tauhid menjadi turbin penggerak aktivitas manusia. Segala kegiatan manusia harus bersandar kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tauhid harus lahir dalam setiap nafas kehidupan manusia. Tokoh yang kedua yakni Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada tahun 1919 dan wafat pada tahun 1998. Harun Nasution adalah seorang intelektual dan cendekiawan Muslim Indonesia yang terkenal karena pemikiran teologisnya yang modern. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan pemikiran Islam modern di Indonesia. Menurut Harun Nasution, teologi Islam atau ilmu kalam yang diajarkan di Indonesia pada umumnya adalah teologi yang berbentuk ilmu tauhid. Menurutnya, ilmu tauhid biasanya kurang mendalam, pembahasannya yang kurang bersifat filosofis. Selain itu, ilmu tauhid biasanya memberi pembahasan sepihak dan tidak mengemukakan pendapat atau paham dari golongan-golongan lain. Pemikiran Harun Nasution berfokus pada hubungan antara akal dan wahyu. Beliau menjelaskan bahwa hubungan-hubungan keduanya memunculkan pertanyaan, namun tetap tidak bertentangan. Kecerdasan adalah prioritas dalam Al-Quran. Corak dari pemikiran teologi Harun Nasution adalah: pertama, Harun memberikan kedudukan tinggi pada akal. Yang kedua, wewenang akal dalam menginterpretasikan ayat Al-Quran dan hadis yang disebut qat'i al-badalalah. Yang ketiga, manusia bebas berbuat dan berkehendak. Dan yang terakhir, mempercayai adanya hukum alam atau yang bisa kita sebut sunnatullah. Tokoh yang terakhir yakni Hasan Hanafi.
Hasan Hanafi adalah seorang filsuf hukum Islam, seorang pemikir Islam dan guru besar pada Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Beliau dilahirkan pada 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Beliau merupakan satu dari sekian doktor di bidang filsafat kontemporer terkemuka di dunia Islam yang berasal dari keluarga musisi. Pendidikannya diawali di pendidikan dasar tamat tahun 1948, kemudian di Madrasah Sanawiyah. Hanafi sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok Ikhwanul Muslimin, sehingga tahu tentang pemikiran yang dikembangkan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan. Selain itu, beliau juga mempelajari pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan keislaman. Menurut Hasan Hanafi, untuk melakukan rekonstruksi teologi sekurang-kurangnya dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Yang kedua, pentingnya teologi baru ini bukan semata pada sisi teoritisnya, melainkan terletak kepada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. Salah satu kepentingan praksis ideologi Islam adalah memecahkan kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara muslim. Dan yang ketiga, kepentingan teologi yang bersifat praksis, yaitu secara nyata diwujudkan dalam realitas melalui realisasi tauhid dalam dunia Islam. Rekonstruksi teologi merupakan salah satu cara yang harus ditempuh jika mengharapkan teologi dapat memberikan sumbangan konkret bagi kehidupan dan peradaban manusia. Oleh karena itu, perlu menjadikan teologi sebagai wacana tentang kemanusiaan, baik secara eksistensi, kognitif, maupun kesejahteraan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.